Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat editorial. Apa kabar semuanya? Sahabat harus tahu bahwa ketika kita menjadi bagian dari YouTube atau menjadi partner YouTube atau menjadi konten kreator di YouTube, itu harus betul-betul memperhatikan apa yang harus kita lakukan. Karena setiap apa yang kita perbuat pasti ada aturan yang sudah ditetapkan. Ini kebetulan malam hari mata saya sudah begitu sayu, tapi karena kewajiban juga saya harus konsisten, dan juga ada beberapa teman yang mudah-mudahan bisa termotivasi dengan adanya Bala Tutorial, karena ya semua konten kreator sebenarnya punya cara masing-masing untuk sukses menjadi menjadi bagian dari media sosial. Sukses di sini berarti kalau menurut saya yang pertama bisa membawa manfaat untuk orang lain, kemudian bisa berbagi ilmu, dan yang terpenting kita bisa bersilaturahmi. Nah, nanti dari kesemua yang tadi disebutkan kita akan mendapatkan penghasilan. Jadi penghasilan itu sebenarnya bonus dari usaha kita setelah berproses. Nah, sebagai konten kreator, tadi saya sampaikan bahwa kita itu di awal harus tahu untuk menjadi bagian dari YouTube yang kita tahu perusahaan yang besar sekali, yang pusatnya ada di Amerika. Kita harus tahu cara-cara yang bisa menjadikan kita ini berhasil menjadi bagian partner YouTube. Karena yang saya lihat ada di antara sahabat ketika membuat konten, ya contohnya, itu nggak memperhatikan aturan. Membuat konten asal membuat konten. Bahkan ada juga nih yang sekarang sedang rame gitu ya. Ada sesosok yang fenomenal, kemudian dikenal, dan sahabat-sahabat ini, sahabat pemula khususnya, itu mengambil videonya, diambil, istilahnya diremix gitu ya, kemudian diupload di channel masing-masing. Tapi yang saya lihat ketika mengambil video itu tidak kita setting dengan baik. Dalam arti gini, setting di sini adalah bagaimana caranya agar si video itu tidak masuk kategori re-upload. Jadi tidak termasuk kategori re-upload. Nah, sementara kebanyakan justru videonya itu adalah re-upload. Jadi kita mengambil kemudian langsung di-upload tanpa ada editing gitu ya, tanpa ada edit. Nah, ini kan jadi masalah sebenarnya. Masalah bagi channel kita. Meskipun penontonnya rame, penontonnya bisa sampai jutaan gitu ya, tapi ya untuk akun kita ada ya memang keuntungan. Subscriber itu cepat bertambah. Cuma ya untuk jenis kontennya itu pasti nanti kita terkena pelanggaran karena re-upload. Nah, jadi sahabat, ketika kita memutuskan untuk menjadi konten kreator, sebenarnya YouTube itu sederhana. Di media sosial lain pun sama, sederhana sebenarnya.
menginginkan apa yang diupload di channel kita itu adalah murni karya kita. Bahkan kalau bisa yang mengisi channel tersebut adalah kita. Kita ada di situ, kita menjadi pemerannya, kita bisa menampakkan wajah, kemudian bisa berbicara dalam arti suaranya pun suara kita. Harusnya seperti itu. Nah, sehingga pihak perusahaan pun itu akan mengakui bahwa channel itu adalah murni milik yang punya konten. Itu harusnya seperti itu. Nah, tapi ya saya perhatikan memang karena ingin cepat gitu ya, kita ingin dapat subscriber banyak, ya akhirnya menggunakan hal seperti itu. Cuma memang nanti resiko ketika kita akan mengajukan monetisasi, maka itu harus kita perbaiki. Itu yang pertama ya sahabat. Jadi jangan sampai kita terlalu asik gitu ya dengan reupload, sementara kita lupa bahwa kita ini ingin mendapatkan dolar. Sementara untuk mendapatkan dolar, aturannya itu ada. Aturannya itu diatur sedemikian rupa supaya kita ini tidak menjadi orang yang tidak punya moral. Karena ya sama aja gitu ya, karya orang lain kita ambil kemudian kita upload, ya sama aja, berarti kita ini nggak punya moral. Ya mencuri gitu ya. Jadi konten orang lain kita curi, kita upload di channel kita. Kemudian untuk monetisasi, kalau kita memang konsisten, nanti kita akan menemukan solusi. Jadi solusi ini berkaitan dengan channel kita. Channel kita yang tahu kita. Ketika kita sudah cross check channel kita sendiri, kemudian kita melihat kelebihan dan kekurangan, nah nanti kita akan temukan ini kelebihannya apa, ini kekurangannya apa. Kalau kelebihannya berarti kita tinggal kembangkan, kalau kekurangannya kita harus rubah. Bahkan kalau nantinya menghambat monetisasi, boleh jadi kontennya dihilangkan. Jadi yang menghilangkan bukan sistem dari YouTube-nya, kita antisipasi hilangkan oleh kita sendiri yang punya akun, yang punya channel. Nah, kita kan yang taunya kita, maka wah ini udah ada peringatan nih, kontennya konten berulang, dan nanti akan membahayakan terhadap channel kita. Langsung aja kita buang, jangan merasa terdolimi gitu. Konten kita bagus sementara kita dirugikan, kan nggak bisa gitu ya. Nah, jadi sahabat harus sampai seperti itu. Kita melihat akun itu sebenarnya yang tahu kita. Nah, di dalam menuju monetisasi, memang YouTube ini agak ketat ya. Kita tahu ya, dari dulu memang panduannya itu sudah jelas. 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Kemudian yang terbaru 3.000 jam tayang dengan 500 subscriber. Video shot juga bisa menjadi penentu monetisasi. Tinggal kita aja rajin-rajin ke video shot atau kita buat video shot. Nah, jadi jangan sampai sahabat-sahabat khususnya subscriber ini jadi merasa tidak mampu untuk mengejar monetisasi. Karena kita tahu orang terkenal pun yang sudah kaya, yang sudah banyak uang, mereka sama buat konten. Artis aja buat konten. Padahal mereka uangnya sudah banyak. Nah, lantas yang dikejarnya apa? Nah, ada kemungkinan dia mengejar popularitas, mempertahankan popularitas. Kan memang ada juga yang mencari penghasilan, cari uang. Nah, jadi ya sama gitu ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita patah semangat sehingga kita lupa bahwa tujuan akhir kita untuk monet terabaikan. Oke sahabat, saya selalu dan semangat di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.